Direktur, darah yang dimuntahkan pasien ini benar-benar agak aneh. Aku khawatir rumah sakit kami benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan resusitasi jantung paru. Xiaoli, segera beritahu semua departemen untuk mengadakan konsultasi. Pada saat yang sama segera beritahu administrasi rumah sakit dan minta mereka mengajukan permohonan kepada global ahli penyakit kompleks dan sulit untuk memberikan bantuan. Baik, Direktur. Siapa kamu? Ini adalah ruang gawat darurat. Cepat keluar. Ada apa denganmu? Kamu membawa bakteri, kamu tidak boleh masuk. Itu mungkin mengancam nyawa pasien. Minggir. Tuan, apapun masalahnya, tunggu sampai kami selesai menyelamatkan dulu. Aku bisa menyelamatkannya. Masih muda tapi bicaranya sombong. Kondisi pasien ini memang agak sulit. Jika pemuda ini bisa menyembuhkannya, itu akan menjadi hal yang baik. Aku hanya takut kalau anak muda. Bagus jika kau antusias. Tapi masalah hidup dan mati bukanlah hal kecil. Xiaoli, kenapa kau tidak segera pergi? Baiklah. Aku bilang aku bisa menyelamatkannya. Dan aku pasti bisa menyelamatkannya. Mustahil. Itu mustahil. Direktur, apa yang mustahil? 8 meridian awan kehancuran. Aku tidak pernah menyangka bahwa seumur hidupku, aku masih bisa melihat 8 meridian awan kehancuran. Direktur, apa itu 8 meridian awan kehancuran? 8 meridian awan kehancuran diajarkan oleh guru Suanyan saat dia melakukan perjalanan ki awan kehancuran, menerima bimbingan dari seorang abadi. Itu adalah teknik akupuntur. Itu adalah satu-satunya metode akupuntur di 6 arah dan 4 lautan yang dapat menembus hidup dan mati. Legenda. Legenda apa? Konon hanya orang suci yang bisa memperoleh jalan ini. Kenapa kau masih berdiri di sana terpaku? Cepat dan selamatkan dia. Cepat keluar. Kami perlu menyelamatkan pasien. Kau menghalangi di sini. Itu terlalu ajaib. Tabib dewa. Benar-benar tabib dewa. Tapi, ini... Direktur, tebakan Anda benar. Aku memang menggunakan 8 meridian awan kehancuran untuk memadatkan racun di dalam tubuhnya. Segumpalan darah ini, begitu dia memuntahkannya, dia akan baik-baik saja. Dia sudah pulih. Berhentilah menangis. Kalau terus menangis kau tak cantik. Kau sedang membujuk gadis kecil. Ngomong-ngomong, 5 tahun terakhir ini, bagaimana kabarmu? 5 tahun yang lalu, guru menyelamatkanku dan membawaku ke militer. Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu, Kak? Aku juga baik-baik saja. Ngomong-ngomong, racun yang menyerangmu kali ini sangat aneh. Itu jauh melampaui apa yang bisa diramu oleh orang biasa. Bagaimana tepatnya kau bisa keracunan? Bukankah kamu bilang, Nenek Yuer juga dirawat di rumah sakit di sini? Pergilah menemuinya dengan cepat. Jangan khawatirkan aku. Tapi kau, Pergilah cepat. Tidakkah kamu percaya pada keterampilan medismu sendiri? Pergilah cepat. baiklah. Kalau begitu istirahatlah dengan baik dulu. Bibi, Mengapa harus kamu si pembawa sial ini datang di tengah malam? Apakah kamu sedang mengemis makanan? Bibi. Saya datang untuk mencari UR. Kamu mencari Yuer. Hanya berdasarkan dirimu, seekor katak yang menghilang. Selama 5 tahun tanpa kabar. Kamu harus berkaca pada dirimu sendiri. Apakah kamu layak untuk Yuer kami? Bibi, UR dan saya memiliki beberapa kesalahpahaman. Saya menelponnya, tetapi dia tidak mau menjawab. Aku takut dia berpikir pendek. Yuer tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Dia hanya tidak ingin melihatmu lagi. Aku menyarankanmu untuk menjauh dari Yuer kami sesegera mungkin. Jika tidak, aku akan meminta Tuan Muda Du untuk mengusirmu keluar dari Ningcheng. Tuan Muda Du. Tuan Muda Du yang mana? Yuer kami akan menjadi istri dari Tuan Muda Du dari 4 keluarga besar. Keluarga Liang kita akan segera makmur. Mulai sekarang, kita akan bergabung dalam jajaran 4 keluarga besar Ningcheng. Apa maksud Anda dengan itu? Apa maksudku? Aku peringatkan kau,
Segera pergi dari sini, atau aku akan memanggil keamanan. Bibi. Saya selalu sangat menghormati Anda. Justru karena Anda adalah ibu UR. Tetapi itu tidak berarti Anda bisa menyakiti UR dengan sembarangan. Bagi saya sama sekali tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Apa maksudmu? Saya bertanya kepada Anda, di mana UR? Dia pergi berkencan dengan Tuan Muda Du. Saya bertanya kepada Anda sekali lagi, di mana sebenarnya dia? Dia ada di Hotel Ruibo. Du Yiming. Benar-benar layak menjadi kecantikan nomor 1 di Ningxiang. Sayang sekali kau bukan seorang perawan. Tapi itu tidak masalah. Anggota keluargamu mengirimmu ke tempat tidurku. Maka aku akan menikmatinya sepuasnya. Kau wanita bersuami. Kau binatang. Lepaskan aku. Aku menyarankanmu untuk patuh bekerja sama saja. Jika tidak, aku akan membuat hidupmu menderita. Kau pelacur murahan yang ditunggangi ribuan orang. Mengapa kau berpura-pura? Du Yiming. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan ini ilegal. Ilegal. Kau merayuku dengan begitu terang-terangan. Itulah yang ilegal, bukan? Apa yang kau lakukan? Tuan muda kami telah memesan seluruh lantai ini. Cepat pergi. Nama belakang Tuan Muda Anda adalah Du. Kau tahu itu Tuan Muda Du, jadi cepatlah ingat. Kesalahpahaman. Itu semua hanyalah kesalahpahaman. Hal itu, beritahu Tuan Muda Du. Aku akan segera membawa orang itu pergi. Aku benar-benar tidak akan mengganggunya lagi. Pergi kemari. Di mana UR? Bukan urusanmu. Saya adalah suami UR. Jika aku tidak salah ingat, 5 tahun yang lalu, pertunangan antara kau dan sepupuku sudah dibatalkan, bukan? Terlebih lagi keluarga Liang kami telah membantumu membesarkan anak itu. Saya katakan kepada Anda, saya harap ini adalah terakhir kalinya Anda menunjukkan rasa tidak hormat kepada putri saya Sisi. Orang-orang sepertimu yang hidup menumpang pada wanita tapi berlagak tangguh. Aku sudah terlalu sering melihat mereka. Minggir. Kau mencari mati. Bicara. Di mana mereka? Aku tidak berani mengatakannya. Jika kamu tidak bicara, aku akan mencekikmu. Aku bilang, mereka ada di 888. Du Yiming. Kamu sedang mencari mati. Bajingan kau. Kau adalah kekasih gelap itu. Seseorang. Pengawal. Usir orang ini untukku. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkanmu. Aku memberitahumu. Kau tidak bisa membunuhku. Membunuhmu. Terlalu mudah bagimu. Kau tidak bisa membunuhku. Aku memberitahumu. Di keluargaku, aku punya koneksi di kalangan atas. Jika kau berani menyentuhku lagi, aku akan membuatmu dan dia sama-sama mati dengan mengenaskan. Berani menyentuh wanita-wanita Bukingyun. Aku akan membuatmu benar-benar merasakan perasaan hidup yang lebih buruk daripada kematian. Tidak. Itu bukan ideku. Itu adalah keluarga Liang. Keluarga Liang yang mengirimnya ke sini. Bukan aku. Apa yang kamu katakan? Feng Yu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. UR. Tidak apa-apa.
Mengapa setiap kali saat aku sedang sangat terpuruk, kau melihatku? Maafkan aku UR. Ini semua salahku. Ini semua karena aku gagal melindungimu dengan benar. Aku berjanji padamu. Mulai sekarang, aku pasti akan melindungimu dengan baik. Aku benar-benar tidak akan membiarkanmu dan Sisi jatuh ke dalam bahaya lagi. Bagaimana kau bisa mengharapkanku untuk mempercayaimu? Kau menghilang selama 5 tahun. 5 tahun yang lalu, kau pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tahukah kau bagaimana tahun-tahun ini? Sisi dan aku kami berdua berhasil bertahan hidup. Tahukah kau bagaimana orang-orang di luar sana memandang Sisi? UR. Aku bersumpah. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Mulai sekarang, aku akan selalu berada di sisimu dan Sisi. Baiklah. Ini adalah nomor pribadi saya. Jika tidak mendesak, tidak ada yang akan menelepon nomor ini. Saat ini di aula, juga tidak ada yang terjadi. Mungkinkah? Permisi. Saya harus menerima telepon ini dulu. Halo. Baiklah. Saya mengerti. Jangan panik dulu. Saya akan segera ke sana. UR. Saya ada urusan mendesak sekarang. Saya harus segera keluar. Bisakah kamu sendirian di rumah? Meskipun aku tidak tahu siapa pihak lainnya yang sebenarnya, tapi melihat betapa cemasnya dia, orang ini pasti sangat penting baginya. Bagaimanapun juga, 5 tahun adalah waktu yang cukup bagi banyak hal untuk terjadi. Tidak apa-apa. Pergilah urus urusanmu. Tidurlah yang nyenyak. Tunggu aku kembali. Bu Qingyun, kau meninggalkanku sekali lagi. Tidak masalah. Tanpamu selama 5 tahun terakhir ini, Sisi dan aku masih bisa melaluinya. Di masa depan, aku akan hidup lebih baik lagi. Tidak ada tanda-tanda keberadaan seorang wanita. Apa yang aku pikirkan? Karena dia berani membawaku ke sini, dia tentu saja tidak akan membiarkanku menemukan apapun. Masuklah. Kak, apa yang terjadi? Setelah aku pulang kerja hari ini, aku melihat ini, aku melihat ini. Setelah aku melihat surat itu, aku memeriksa semua pintu dan jendela. Tidak ada tanda-tanda masuk secara paksa. Sama sekali. Terlebih lagi di kertas itu, tidak ada sidik jari yang bisa ditemukan. Ini hanya selembar kertas biasa saja. Kak, mari kita lapor polisi. Qingyun, kita tidak bisa memanggil polisi. Kak. Qingyun, penelitian yang sedang aku lakukan saat ini berada dalam tahap rahasia. Belum bisa dipublikasikan. Jika polisi terlibat, mereka pasti akan memintaku untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Terlebih lagi, mereka mungkin bahkan tidak akan bisa menemukan apapun. Aku tidak sanggup menanggung kerugian ini. Alasan aku memanggilmu ke sini hari ini adalah karena aku berharap kau memastikan keselamatanmu sendiri dan juga menjamin keselamatan Sisi dan ibunya. Kak, katakan yang sebenarnya padaku. Penelitian yang sedang kamu lakukan ini. Jangan khawatir. Penelitian yang aku lakukan tidak melibatkan aktivitas ilegal apapun. Saat waktunya tepat, aku pasti akan memberitahumu. Baiklah, kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Ini adalah rumahmu. Tinggallah di sini dengan nyaman. Apa maksudmu rumahku? Jangan katakan padaku akta properti itu atas namaku. Itu benar. Nama di sertifikat properti memang namamu. Apa? Aku pemiliknya. Apakah kau bahkan tidak perlu mendapatkan persetujuanku sekarang? Apa yang terjadi? Mengapa namaku ada di akta properti? Tempat ini adalah rumah baru yang kusiapkan untukmu dan Sisi.
Jadi, aku hanya melakukan beberapa renovasi sederhana. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, keputusan ada di tanganmu sang nyonya rumah. Tidak. Aku tidak bisa menerimanya. Mengapa kau tidak bisa menerimanya? Berikan aku alasan. Karena ini adalah lokasi utama di mana setiap jengkal tanah seharga emas. Aku melihat luasnya. Sudah melebihi 500 meter persegi. Aku tidak mampu membayar biaya pengelolaan properti. Aku akan membayar biaya pengelolaan properti. Lupakan saja. Jika kau tidak menginginkannya, aku akan menyerahkannya pada Sisi. Apakah dia mencoba merebut Sisi dariku? Tidak. Sisi adalah anak yang aku lalui dengan penderitaan luar biasa. Untuk melahirkannya. Saat aku melahirkannya, aku hampir. Maafkan aku. Berjanjilah padaku. Kau tidak akan pernah mencoba mengambil Sisi dariku. Jika kau ingin punya anak, pergilah cari istrimu itu. Dan biarkan dia melahirkan satu untukmu. Istri. Istriku yang mana? Maksudku wanita, yang terus-menerus menelponmu. Bukankah dia istrimu? Bahkan jika dia bukan sekarang, dia akan menjadi istrimu di masa depan. Jika tidak, mengapa kau bergegas pergi? Saat kau menjawab teleponnya, Kau. Apakah kau cemburu? siapa yang cemburu? Bagaimana kau bisa begitu lancang? Katakan saja yang sebenarnya padaku. Sebenarnya, jika kau cemburu, aku malah akan merasa cukup senang. Ini cukup untuk membuktikan bahwa kau peduli padaku. Benarkan? Sebenarnya orang yang menelponku adalah kakak perempuanku, Zuanyun. Kau sudah pernah bertemu dengannya? Zuanyun, bukankah kau bilang dia sudah? Selama 5 tahun terakhir, aku juga selalu mengira bahwa dia sudah mati. Tapi dia masih hidup. Hanya saja baru-baru ini, beberapa hal yang dia lakukan tampaknya sangat berbahaya. Itulah sebabnya, saat aku menerima teleponnya aku hanya bergegas pergi dengan cemas. Namun, aku pasti tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Aku pasti akan memberitahumu terlebih dahulu. Baiklah. Aku akan masuk sebentar. Bukankah ini bunga kelas? Kita dulu. Bagaimana dia bisa jatuh begitu rendah hingga naik ojek? Lain kali kau mungkin akan naik bus. Bus itu sangat ramah bagi rakyat. Itu sangat cocok untukmu. The film was translated and narrated Siapa by wanita M itu? Media. Meskipun dia terlihat miskin, dia tidak mungkin pacarmu kan? Dia pasti punya perut six-pack. Dia pasti punya V-line. Pasti rasanya enak melakukannya kan? Kalian berdua tampak sangat serasi. Aku akan memperkenalkan pekerjaan untuk kalian berdua. Saat ini banyak wanita kaya menyukai pria simpanan. 2 atau 300 ribu sebulan. Bukanlah masalah. Apa yang kau bicarakan? Aku ingat bahwa hubungan kita sepertinya tidak sedekat itu. King Yun, ayo pergi. Mengapa kau tidak memperkenalkannya padaku? Dia cukup menarik, tapi seleranya tidak terlalu bagus. Temanmu? Tan Jingsen. Tidakkah kau akan memperkenalkannya? Ini adalah orang yang aku ceritakan padamu, primadona kelas di kelas kami, Liang Fengyue. Dia sangat pandai dalam berinteraksi dengan laki-laki. Itulah sebabnya banyak orang saat itu mengejarnya. Jadi namanya adalah Liang Fengyue. Itu benar. Jangan bilang kau juga menyukainya. Kau bilang pagi ini bahwa dia adalah kekasih kecil favoritmu. Jadi, kau adalah Bu Qingyon. Ya. Boleh saya tanya siapa Anda? Menarik. Apa yang menarik? Bukankah dia hanya orang miskin yang malang? Lihatlah dia. Bau kemiskinan pada dirinya. Justru si malang ini yang mematahkan kaki si bodoh besar dari keluarga Jiang itu, membunuh si dungu dari keluarga Xiao itu, dan juga menyebabkan keluarga Dutua kehilangan garis keturunan mereka. Dia hampir membalikkan langit Ningchen. Terbalik. Apakah kau mengatakan dia adalah Bu Qingyun itu yang sedang dipersiapkan oleh 4 keluarga besar Ning Cheng untuk dihadapi bersama? Kalau tidak tahu bicara, jangan bicara. Jangan berasumsi bahwa hanya karena tuan muda ini tidur denganmu 2 kali, kau sekarang adalah nyonya muda keluarga Tang, wanita kejam. Tuan muda Tang aku. Dengarkan baik-baik tuan muda ini.
Keluarga Tang setia pada negara turun-temurun, menghasilkan banyak jenderal dan komandan. Bahkan jika Raja Dewa melihat kami, dia harus bersikap sopan dan memanggil Jenderal Tua Tang. Apakah keluarga Tangku masih perlu bersekutu dengan orang lain? Bu Qingyun benar begitu. Kau dengarkan baik-baik juga. Di Ningqian, atau bahkan di bangsa Huaxu, orang-orang dari keluarga Tang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Kau dan keluarga Liang, tunggu saja untuk menerima dengan semestinya hukuman dari Tuan Muda ini. Aku tidak butuh kebaikan palsumu. Seseorang seperti putri sulung keluarga Liang, yang begitu sombong dan angkuh. Apakah kau meremehkan apa yang aku tawarkan? Menjadi gundik Tuan Muda Tang. Tapi, itu masih lebih baik daripada kau nona besar keluarga Liang, duduk di kursi belakang sepeda motor, dan tertiup angin. Feng Yue tidak meremehkan orang-orang seperti Anda, tetapi mengingat statusnya saat ini, dia tidak perlu menemui orang-orang seperti Anda. Kau ini apa sebenarnya? Seorang yang telah menghilang selama 5 tahun, menantu tinggal di rumah keluarga Liang. Ye Huan, jenis kehidupan apa yang kau pilih untuk jalani tidak ada hubungannya denganku. Demikian pula, siapa yang aku pilih untuk bersamanya juga tidak ada hubungannya denganmu. Sebelumnya Bu Qingyun demi menyelamatkanku, melukai tuan muda dari keluarga Jiang dan keluarga Du. Meskipun mereka pantas mendapatkannya, tak satu pun dari keluarga itu adalah keluarga yang keluarga Liang kita mampu untuk diprovokasi. Terlebih lagi sekarang 4 keluarga berencana untuk bersatu untuk menghadapi keluarga Liang kita. Qingyun, mari kita kembali. Itu adalah kurangnya pertimbangan matang dari saya. Wanita selalu memiliki pola pikir kompetitif. Pasti wanita tadi itu memamerkan kekayaannya tanpa rasa malu, yang membuat UR tidak senang. Jangan khawatir UR, aku akan menangani masalah ini. Ayo pergi. Hotel Zhao Yanqing. Sampang. Siapa yang kau sebut sampah? Siapapun yang menjawab dialah yang ku maksud. Cukup. Musuh bahkan belum menyerang. Tapi orang-orang kita sendiri sebaliknya malah saling membunuh lebih dulu. Perilaku macam apa ini? Seorang pemuda tak dikenal pantas membuat kalian semua memperlakukannya seperti musuh yang begitu tangguh. Pembunuh bayaran terbaik. Tidak pernah. Mereka yang terkenal di seluruh dunia. Justru karena dia tidak dikenal, kita benar-benar tidak bisa meremehkannya. Justru karena kalian semua yang hanya meningkatkan moral orang lain, sehingga kalian membiarkan menantu numpang dari keluarga Liang itu bertindak semena-mena terhadap kalian. Siapa yang tidak tahu cara membuah? Kalau begitu tunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Itu adalah perwakilan dari grup Lifu Kursi. Apa katamu? Aku bilang, itu adalah posisi perwakilan dari grup Lifu. Pergi duduk di pinggir. Cukup berani datang ke sini sendirian. Bukankah kamu memohon padaku untuk datang? Aku tidak peduli kenapa kau datang hari ini, atau apa alasanmu. Tapi kau membunuh ayahku. Aku sendiri yang akan membalaskan dendamnya. Tepat sekali. Karena kau bocah datang hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hidup-hidup. Itu agak mirip dengan 4 keluarga besar. Bukankah kau tadi berlagak tangguh? Kau, kenapa tidak bertindak? Mencoba memprovokasiku. Seperti yang diharapkan dari si bodoh besar keluarga Jiang. Bukankah kau mengundang bantuan luar? Aku sangat menantikannya. Aku ingin melihat bagaimana bantuan luarmu ini akan membalaskan dendammu dan memperbaiki kesalahanmu. Kau, bagaimana denganku? Keluarga Tang kami selalu unik. Karena kau percaya, keluarga Tang kami tidak cukup untuk menangani menantu numpang keluarga Liang ini, maka silakan undang bantuan luarmu untuk maju. Aku sangat menantikannya. Aku ingin melihat siapa di Ningqian
yang bisa melewati keluarga Tang kami dan mendikte persyaratan. Kau mencari mati. Kau. Sejujurnya, tanpa menyembunyikan apapun, aku adalah Tuan Qi dari grup Leifu. Bu Qingyon. Aku mendengar Xiao San dan Xiao Qi membicarakanmu. Mereka bilang kau pernah menyewa beberapa aktor. Mengklaim bahwa kau adalah Raja Dewa Penekan Surga. The film was translated and narrated Raja Dewa by itu M. murah Media. hati dan tidak peduli dengan sampah sepertimu. Tapi kami tidak bisa mengabaikan ini. Membiarkanmu merusak dengan semena-mena reputasi Raja Dewa, keluarga Tang kami. Di militer juga memiliki orang-orang di posisi tinggi. Kami belum pernah mendengar tentang seorang Raja Dewa di Ningqiang. Aku bisa memberimu saran. Du Yiming, Anda bisa menghubungi penghubung Anda. Halo Tuan. Aku ingin mengonfirmasi hal ini padamu. Tidak perlu ragu. Orang yang duduk di depanmu adalah Tuan Qi. Itu bukan tidak mungkin. Kau pasti salahkan. Dia adalah menantu numpang keluarga Liang. Semua orang di Ningqiang tahu itu. Aku ingat leluhurmu pernah berkata, ketika seorang cendekiawan telah pergi selama 3 hari, seseorang harus memandangnya dengan pandangan baru. Tuan Muda Du, kau berpikiran sempit. Terlebih lagi Tuan Muda Du telah merasakan sendiri metode Tuan Bu. Halo. Apakah Anda yakin sekarang? Aku memberitahu kalian semua. Aku bisa membiarkan kalian pergi hari ini. Karena hotel ini adalah hadiah yang kuberikan kepada tunanganku. Dan tempat di mana kita nanti akan mengadakan upacara pernikahan kami. Aku tidak ingin menodainya dengan nasib buruk. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai orang penting. Ini adalah wilayah Ningqiang. Baiklah. Kalau ada urusan, pulang dulu lalu kita bicarakan. Apa yang dikatakan orang tua ini masuk akal. Aku khawatir kita yang sedikit ini, bahkan bekerja sama pun bukan tandingan baginya. Kita harus pulang dulu baru kemudian membuat rencana. Aku akan melepaskanmu hari ini. Sejak keluarga Xiaoku bangkit menjadi terkemuka, kami tidak pernah menderita penghinaan yang begitu besar. Jika dendam ini tidak terbalaskan di masa depan, aku khawatir aku tidak akan bisa mendapatkan pijakan bukan hanya di Ningqiang, pijakan di Hongmen. Paman Xiao, apakah Anda menyiratkan bahwa Anda telah menemukan cara untuk membalas dendam? Tetapi berhadapan langsung itu sia-sia. Karena tak punya cara baik. Aku berdiskusi dengan keponakanku. Jika demikian halnya, aku bisa menawarkan kepada Paman Xiao sebuah saran. Kalau begitu tolong jelaskan keponakanku yang berharga. Paman Xiao, aku bertanya-tanya, apakah Anda masih ingat insiden keluarga Bu 5 tahun lalu? Kehancuran seluruh keluarga mereka. Seorang pencapai hal-hal besar yang sejati memanglah. Keponakanku yang berharga, ayo. Mama, kapan Papa akan datang? Dia seharusnya segera tiba di sini. Keponakan perempuan tertua. Pria itu milikmu. Lihat mulutku ini. Maksudku siapa lagi namanya? Dia tidak akan seperti 5 tahun lalu meninggalkanmu lagi kan? Kakak kedua, apa maksudmu dengan itu? Tidak peduli apapun, Yuer adalah keponakan kandungmu. Tidak bisakah kau mendoakan yang terbaik untuknya? Bibi sulung, bukannya kami tidak mendoakan yang terbaik untuk sepupu. Kuncinya adalah bahwa Bu Qingyon, dia punya catatan kriminal. Siapa yang tahu hal macam apa yang akan terjadi kali ini? Kalian berdua ayah dan anak, benar-benar tidak mampu mengatakan apapun yang layak. Bukankah itu hanya karena kau melihat kami, yatim piatu dan janda sebagai sasaran empuk? Cukup. Kalian berdua ayah dan anak, masing-masing kurani bicara. Mengapa harus berdebat dengan seorang janda? Istri Puta Selo, kamu juga tidak seharusnya terus-menerus mengucapkan yatim piatu dan janda di bibirmu, terus mengingatkanku pada tragedi orang tua mengubur anak. Sisi, Papa, aku sangat merindukanmu. ayah juga merindukanmu.
Sepupu. Aku mendengar bahwa Bu Qingyun ada di sini hari ini untuk melamar. Menurut aturan di Nincheng sekarang, apakah melamar hanya perlu membawa mulut? Itu benar King Yun. Jika kau tidak punya uang, maka jangan buang-buang waktu Yuer kami. King Yun, aku bisa setuju kamu menikahi Yuer, tapi formalitas yang diperlukan tidak boleh diabaikan. Saya mewakili Presiden sekaligus Direktur Desain, Tuan Bawandomu dari Perhiasan Torini, mengirimkan bintang angsa. Silakan Nona Liang menandatangani penerimaan. Bintang angsa. Ini sebanding dengan Koh-i-Noor yang tersimpan di Menara London. Apakah itu benar-benar nyata? Bibi sulung berhati-hatilah agar tidak tertipu. Benar sekali kakak ipar sulung. Torini adalah keluarga yang paling kuno di dunia. Merek perhiasan haute couture mereka juga merupakan bagi keluarga kerajaan yang ada toko perhiasan eksklusif. Selain itu bintang angsa adalah harta mereka yang paling berharga. Tuan Bawandomu mengumumkan bertahun-tahun yang lalu bahwa jika seseorang ingin membeli bintang angsa, bukan hanya harus bayar, tapi juga harus menyenangkannya. Apakah menurutmu menantumu? Apakah dia layak? Lancang. Kebanggaan perhiasan Torini tidak membiarkan siapapun menginjak-injaknya. Aku mengumumkan atas nama perhiasan Torini. Mulai saat ini, perhiasan Torini tidak akan lagi berurusan dengan keluarga Liang dari Nincheng terkait pesanan apapun. Kamu hanyalah seorang pelayan konter. Kamu benar-benar berpikir kamu adalah bos dari toko perhiasan Torini. Yuer. Kamu terlihat sangat cantik. Jika kamu benar-benar tulus untuk menikahi Yuer, maka keluarga Liangku setidaknya adalah keluarga terhormat di Nincheng. Hadiah pertunangan ini tidak seharusnya terlalu memalukan, bukan? Ya King Yun, karena kau mampu membeli bintang angsa, maka hadiah pertunangan untuk Yuer pasti tidak akan sedikit, bukan? Begitukah? Ibu, King Yun dan aku benar-benar saling mencintai. Itulah sebabnya kami menikah. Apa yang ibu lakukan tidak ada bedanya dengan menjual putri ibu sendiri. Apa maksudmu menjual putriku? Setelah ayahmu meninggal dunia, aku membesarkanmu sejak bayi, mengasuhmu. Sekarang aku juga menjaga sisi untukmu. Walau tak pantas dipuji, aku sudah berusahakan. King Yun, kau setuju bukan? Yuer, The film was bukannya kau tidak translated tahu and bahwa narrated nenekmu by tidak a menyukaimu. media. Bahkan aku pun dipandang rendah oleh mereka. Sekarang kita memiliki kesempatan ini. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa kita memiliki kemampuan. Ibu, Bibi benar. Anda membesarkan Yuer seorang diri. Kemudian, Anda juga merawat Sisi untukku. Terima kasih, Bibi. jangan hanya berterima kasih padaku dengan kata-kata. Hong Fen. Raja Dewa secara khusus menyiapkan bernilai 800 juta. Satu Villa Tianheng, Hotel YS Ultra Bintang 5. 8.880.000 yuan tunai. Dan bintang angsa. Untuk diberikan kepada Nona Liang sebagai hadiah pertunangan. Silakan terima ini Nona Liang. Ini nyata. Ini benar-benar nyata. Aku akan menjadi kaya. Apakah kalian semua melihat itu? Jangan selalu menggunakan pandangan superior untuk melihat orang lain. Aku bilang kakak ipar sulung. Kamu percaya semua yang dia katakan. Kamu sudah hidup cukup lama. Tahu sendiri. Bagaimana kamu bisa begitu naif? Kau apa maksudmu? Hotel Yichi adalah ciri khas kota Nincheng. Semua orang yang berpengaruh dan terhormat di Nincheng memiliki andil di dalamnya. Bisakah dia mampu membelinya? Itu benar. Menantu perempuan sulung. Apa yang dikatakan putra kedua tidak masuk akal. Pemuda dari keluarga Bu. Bukannya wanita tua ini meremehkanmu. Hanya saja, Hotel Li benar-benar terlalu unik.
Nenek Bibi, di situs web resmi Hichi, mereka memiliki nomor telepon mereka. Anda bisa menelepon dan mengonfirmasinya apakah ketua hotel benar-benar UR atau bukan. Halo, ini ya saya hotel. Ada yang bisa saya bantu? Halo, saya ingin bertanya, siapa nama ketua Anda? Boleh saya tanya apa maksud Anda? Maksud dia adalah, apakah ketua Anda bernama Liang Fengyue? Halo Tuan, ketua kami adalah Nona Liang Fengyue. Permisi. King Yun, tolong jangan tersinggung. Watak ayah dan anak ini persis seperti anak-anak. Nenek Anda terlalu baik. King Yun, pernikahanmu dengan UR telah ditetapkan hari ini. Aku sangat senang. Sampai-sampai aku tidak menyadari waktu. Ini sudah sangat larut. Menantu perempuan sulung pergi beritahu dapur. Malam ini, goreng beberapa hidangan tambahan. Nanti aku akan minum beberapa gelas dengan King Yun. King Yun, malam ini, kau akan tinggal di sini. Dan dengan semestinya, membina hubunganmu dengan Yur. Sisi, malam ini, kamu tidur dengan nenek ya? Jangan ganggu mama dan papa. Ayo pergi ke dapur bersama nenek. Ayo pergi. Sudahkah Anda menyelidiki dengan jelas? Ya, 4 keluarga besar di Ningcheng. Untuk membalas penghinaanmu terakhir kali terhadap mereka. Jadi, Karena itu bermaksud menggunakan metode peracunan untuk melenyapkan Anda dan keluarga Liang bersama-sama. Hanya saja mereka tidak menyangka Anda tidak berada di kediaman keluarga Liang pada saat itu. kerahkan secara komprehensif. Buat 4 keluarga besar. Lenyap dari Ningcheng. Ya, Raja Dewa. Ini adalah milik putri kecil. Laporan toksikologi. Ini adalah laporan lab yang aku curi dari rumah sakit waktu itu. Laporan lab saudaramu. Persis seperti yang Anda duga. Racun yang diderita oleh kedua orang tersebut adalah sama. Bagus. Aku mengerti. Aku khawatir ada seseorang sedang mengincar saudariku. Kirim seseorang untuk melindunginya secara diam-diam. Ya, menurut berita terbaru dari stasiun ini, yang disebut sebagai 4 keluarga besar Ningcheng, keluarga Xiao Jiengdu dan Tang, telah dalam seminggu terakhir berturut-turut menyatakan bangkrut. Keempat keluarga ini telah berdiri di Ningcheng selama 100 tahun. Hubungan mereka dapat digambarkan sebagai sangat terkait erat. Mereka selalu saling mendukung dan melindungi satu sama lain, berjaya atau menderita bersama. Oleh karena itu, kasus kebangkrutan ini dapat disebut sebagai kasus kebangkrutan terbesar dalam sejarah bangsa Huaxu. Secara bersamaan para kepala dari 4 keluarga besar dan para eksekutif kunci dari grup afiliasi mereka sedang diselidiki atas keterlibatan dalam berbagai tingkat pelanggaran hukum dan disiplin, dan kasus telah diajukan terhadap mereka. Jadi pada bawahan datang terlambat. jika kamu berani menyentuh Bu King Yun lagi, apakah kamu percaya aku akan melemparmu ke dalam tungku obat? Bawahan tidak berani. Bawahan tahu saya salah. Namun bawahan benar-benar tidak tahu bahwa Bu King Yun adalah tidak. Tuan Bu adalah orang Anda. Jika Anda mengatakannya seperti itu, maka pendeta agung, bukankah seharusnya posisi itu menjadi milikmu? Bawahan tidak berani. 4 keluarga besar telah dimusnahkan. Bagaimana kau melarikan diri? Apakah kau meninggalkan jejak? Itu adalah saudara-saudara Hongmen yang menggantikan diriku dan menyulut api. Tidak ada yang tahu aku masih hidup. Kalau begitu sembunyikan dirimu dengan baik. Pendeta agung masih ingin mempertahankan dan mempercayai Anda. Ya, hamba bersujud atas kepercayaan pendeta agung. Apakah kamu yakin mendengar dengan jelas? Bawahan yakin. Bagus. Kamu boleh pergi sekarang. Terus awasi dia. Apakah Anda butuh saya melakukan hal lain? Tidak perlu. Selanjutnya,
Jika ada anomali, segera lapor padaku. The Bawahan film was mengerti. translated Dalam beberapa and abad terakhir, narrated by bangsa M Huaxu dan Media. Yunjing terus-menerus terlibat dalam peperangan besar maupun kecil. Meskipun baru-baru ini tidak ada konflik besar yang terjadi, namun Yunjing telah secara berselang-seling melakukan gerakan-gerakan kecil. Bagaimana mungkin kakakku bisa terlibat dengan orang-orang dari Honglin Yunjing terhubung? Kau mengikutiku. Aku adalah saudara perempuanmu, bukan penjahat. Kakak, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Aku hanya mengkhawatirkan keselamatanmu. Apakah sekarang kau mencurigai bahwa aku sebenarnya bukan saudara kandung perempuanmu, melainkan pengganti? Haruskah kita melakukan tes DNA? Supaya kau tidak khawatir. Kak. Cepatlah kau pergi, temui Yuermu, dan bersikaplah penuh kasih sayang. Jangan khawatir apakah aku hidup atau mati. Kamu hanya Lepaskan. 5 tahun yang lalu, kakakku terluka sangat parah. Untuk menyembuhkannya, pasti membutuhkan cara yang luar biasa. Setidaknya orang ini harus memiliki tingkat keahlian yang sebanding dengan guru. Guru membawaku pergi saat itu. Lalu siapa sebenarnya yang menyelamatkan kakakku? Apakah kakak benar-benar memiliki itu karena alasan yang tidak bisa dihindari? Atau apakah dia takut akan sesuatu? Mengapa setelah 5 tahun, kepribadianmu telah banyak berubah? Kak, pikirkanlah, kita telah tumbuh bersama sejak kecil. Orang seperti apa aku ini? Bukankah kamu masih tahu? Baiklah, Kak. Bukankah kita harus lebih menghargai setiap hari di masa depan? The film was translated and narrated by M Media. Kau sudah jati ayah sekarang. Mengapa kau masih bertingkah seperti monyet? Bahkan, jika aku menjadi seorang kakek, bagi kakakku, aku akan selalu menjadi adik laki-lakinya. Ada apa? Beberapa waktu yang lalu, keluarga Liang diracuni. Sisi hampir. Aku benar-benar takut. Aku takut. Tragedi 5 tahun lalu akan terulang kembali. Tapi aku bahkan lebih takut. Baiklah, baiklah. Kalau begitu aku mempercayaimu. Kau. Bukankah kau selalu ingin tahu apa yang telah kulakukan? Ayo pergi. Aku akan membawamu melihat sesuatu. Grup dunia baru. Apa itu? King Yun. Apapun yang kau lihat nanti, jangan terkejut. Jangan khawatir. Aku telah melewati badai dan gelombang besar. Aku telah berguling-guling di dalamnya. Apapun trik yang kamu miliki, keluarkan saja. Kupikir kamu menyembunyikan semacam monster kuno di sini. Itu sangat menakutiku. Aku lama tak berani masuk. Ini adalah 5 tahun lalu, keluarga Bukita mengalami musibah besar. Tidak hanya aku dilecehkan, tetapi juga karena racun itu. Nyawaku berada di ujung tanduk. The film was translated and narrated by M Media. Kamu sudah bangun. Siapa kau? Orang yang menyelamatkanmu. Terima kasih. Benar. Kamu tinggal di sini saja. Dan pulihlah dengan baik. Seorang pengasuh akan datang untuk merawatmu sebentar lagi.
Maafkan aku. Kak. Aku membiarkanmu menderita. Seharusnya aku kembali untuk mencarimu lebih cepat. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku baik-baik saja. Dia orang yang sangat baik. Dia memiliki cita-cita dan ambisi. Dia juga merawatku dengan baik. Keterampilan medisku di bawah bimbingannya meningkat pesat. Jadi, ini yang kamu kembangkan. Ya, ini adalah milik dunia baru. Pengembangan senjata terbaru. Ini dapat secara instan memaksimalkan daya ledak manusia. Apakah serum ini beracun? Kak, katakan yang sebenarnya padaku. Setelah meminum serum ini, apakah akan ada efek samping yang parah? Atau bahkan kematian? Baiklah. Aku akan memberitahumu segalanya hari ini. Baiklah. Orang yang menyelamatkanku, kami memanggilnya Catua. Kukatakan, dia adalah pria dengan cita-cita dan ambisi. Karena di dunia ini, dia telah terlalu banyak menderita perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, dia ingin menciptakan sebuah dunia di mana semua orang di bawah langit adalah satu keluarga. Sebuah dunia baru yang berbagi perdamaian dan kemakmuran, di mana tanpa memandang jenis kelamin atau usia, semuanya dapat menikmati keadilan dan The kejujuran film yang was sejati. translated and narrated by M Media. Apakah maksudmu hal-hal ini benar? King Yun, apa maksudmu mengatakan semua ini? Ini jelas beroperasi dengan kedok. Panji bertindak demi rakyat. Tapi sebenarnya mereka ingin memberontak. Tapi tidak ada pergerakan pasukan di dalam negeri. Apakah karena aku belum menemukan apapun? Atau apakah pangkalan militer mereka memang tidak berlokasi di dalam negeri? Meskipun cita-citanya sempurna. Menurut pendapatku, dunia dengan keadilan mutlak tidak ada. King Yun, kau tidak tahu. Dunia baru ini berbeda. Justru karena kalian semua percaya bahwa tugas ini mustahil untuk dicapai. Namun dia telah menghabiskan energi hidupnya untuk memperjuangkannya. Disinilah letak kehebatannya. Dunia baru akan menjadi negara yang ideal. Kakak kemungkinan besar sudah dicuci otak dan dimanipulasi. Aku tidak bisa bertindak gegabah sekarang. Kat, apakah dia baik padamu? Cukup bagus. Maukah kau menikah denganku? Ada apa denganmu hari ini? Mengapa tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini? Bertingkah seperti wanita biasa. Aku, pada dasarnya adalah wanita biasa. Tidak ada apa-apa. Beberapa hari yang lalu, aku menjalani pemeriksaan fisik lengkap. Dan ada tanda-tanda penuaan ovarium. Kamu terlalu banyak berpikir. Baiklah, aku pergi. Ingatlah untuk mengunci pintu. Ya, tentu saja dia baik. Jika dia tidak baik, bagaimana mungkin aku rela bersamanya? Dia mempertimbangkan segalanya untukku. Memanjakanku seperti gadis kecil. Benar. Apakah kau ingat pemakaman keluarga kita? Makam palsuku. Aku tahu. Saat dia pertama kali menyelamatkanku untuk menyembunyikan keberadaanku dan menghindari kejaran musuh. Dia membangun makam palsu itu untukku di pemakaman keluarga. Namun karena luka-lukaku terlalu parah dan tubuhku tidak bisa pulih untuk waktu yang lama, dia menganggap makam palsu itu membawa sial. Jadi dia menghancurkannya. Namun aku berpikir makam palsu itu bisa digunakan dengan sempurna untuk menyesatkan musuh. Jadi dia memulihkannya kembali. Bukankah itu lucu? Kalau begitu baguslah. King Yun, aku tahu kau kini posisi tinggi, di bawah satu orang. Tetapi kamu dan Tuhan tidak memiliki hubungan darah. Sepanjang sejarah berapa banyak pejabat yang berjasa, yang pencapaiannya melampaui tuan mereka, dicurigai oleh sang guru, dan menemui ajal yang mengerikan. Aku menyarankanmu untuk merencanakan diri Anda sendiri dengan tepat. Tidak, Tuhan bukanlah orang seperti itu. King Yun, kau tahu wajah seseorang tapi tidak dengan hatinya. Sekarang saat dia membutuhkanmu, tentu saja semuanya terasa indah. Tapi begitu, pedang dan tombak disimpan di gudang. Saat kita mencapai perdamaian abadi, begitu, prestisemu di dalam negeri melampaui miliknya. Jika tidak ada lagi konflik, aku lebih suka menanggalkan sirahku dan kembali ke ladang, membawa UR dan Sisi, dan berkeliling dunia. King Yun, tolong dengarkan nasihat kakakmu. Bergabunglah dengan The dunia film was baru. translated Baiklah. and Kakakku dulu narrated tenang by dan M terkendali. Media.
Bertindak setelah pertimbangan matang, bagaimana dia bisa begitu fanatik sekarang? Dalam 5 tahun terakhir, apa sebenarnya yang dia alami, hingga dicuci otak begitu parah? Aku harus menenangkannya dulu, lalu membuat rencana. Kak, ini bukan masalah sepel. Aku perlu mempertimbangkannya dengan matang. King Yun, aku berjanji padamu, setelah dunia baru terbentuk, aku akan meminta pendeta agung menobatkanmu sebagai pendeta agung penerus. Bersama-sama kita akan berusaha membangun sebuah dunia baru yang tertata. Aku selalu merasa bahwa pendeta agung selama ini telah memanfaatkan kakakku. King Yun, kau adalah satu-satunya keluargaku di dunia ini. Mustahil bagiku untuk menipumu. Mustahil untuk mencelakaimu. Aku tahu, Kak. Tapi, saat ini, aku adalah Raja Dewa Penekan Surga. Aku tidak bisa langsung bergabung begitu saja. Bisakah kakak memberiku waktu? Baiklah, Kak. Jangan bicarakan ini lagi. Terakhir kali kakak diracun. Apa sebenarnya alasannya? Mengapa kau tiba-tiba mengungkit hal ini? Bukankah aku sudah pulih? Karena orang yang meracunimu ingin meracuniku. Mustahil, itu mustahil. Beberapa waktu lalu, seseorang meracuni kediaman keluarga Lian. Aku tahu targetnya pasti aku. Tapi hari itu, kebetulan aku tidak ada di rumah. Namun justru karena itu, Ibu Yuer dan Sisi hampir. Kau, apa yang kau katakan? Aku curiga. Mereka ingin menciptakan tragedi lain seperti pembantaian keluarga Bu 5 tahun lalu. Kasus pemusnahan keluarga. Mustahil, itu benar-benar mustahil. Mengapa itu tidak mungkin? Kak, meskipun racun ini langka, namun, jika orang yang ingin mencelakaimu bisa mendapatkannya, orang yang ingin mencelakaiku, tentu saja bisa mendapatkannya juga. King Yun, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Racun ini adalah sesuatu yang aku temukan secara tidak sengaja saat melakukan eksperimen. Aku juga tidak sengaja menghirupnya, yang menyebabkan keracunan. Kemudian aku mendapati bahwa tingkat racun ini terlalu aneh. Jadi, aku memusnahkannya. Mungkinkah seseorang mencegat dan menyimpannya? Mustahil, aku melihatnya dimusnahkan. Bu King Yun, Villa keluarga Du. aku harus mencincangmu menjadi 1000 keping. Bukankah ini tuan muda romantis dari Ning Cheng yang menghabiskan uang dengan boros? Tuan muda Du demi wanita cantik. Siapa kamu? Siapa saya tidaklah penting. Yang penting adalah saya di sini untuk mengantarkan sesuatu kepada tuan muda Du. Benda apa ini? Sesuatu yang dapat membuat Anda menjadi seorang pria lagi. Meskipun aku bodoh dan tidak terampil, aku masih memahami dasar-dasar akal sehat. Anda memang bodoh dan tidak terampil. Wei Zhongxian Kasim berkuasa dari dinasti Ming Agung. Pernah mendapati organ laki-lakinya tumbuh kembali. Menurutmu ini benar atau salah? Obat dunia baru. Apakah menurut Anda itu nyata? Lalu mengapa aku belum melihat obat ini sebelumnya? Ini adalah obat yang baru saja dikembangkan oleh dunia baru. Pendeta Agung berpikir, Anda adalah bakat yang bisa kami gunakan. Karena itu, saya diutus memberi ini kepada Anda. Ambil atau tinggalkan. Aku mau. Jadi kalian ingin aku melakukan apa? Layak tuan muda 4 keluarga besar. Benar-benar cerdas. Pendeta Agung berkata, untuk menunjukkan ketulusan kami, Anda harus meminum obat ini terlebih dahulu. Jika efektif, kita bisa mendiskusikan kerjasama lebih lanjut. Seperti yang kalian semua ketahui, keluarga Du kami sudah dihancurkan oleh orang itu, Bu King Yun. Aku tidak punya uang sekarang. Uang. Dunia baru sama sekali tidak peduli pada sedikit uang yang dimiliki keluarga Du Anda. Sejujurnya tanpa takut menyinggung Anda, bagi pendeta agung. Bahkan jika Anda menggabungkan 4 keluarga besar sebelum kebangkrutan mereka, dia bahkan tidak akan memperhatikan mereka. Pendeta agung menghargai Anda. Hanya karena apa? Karena kita memiliki musuh yang sama. Wu King Yun. Menurut kakakku, di dunia baru, The film bukan was sekadar perusahaan translated farmasi. and narrated by Ini adalah sebuah Media. organisasi, bahkan mungkin sebuah organisasi teroris. Terlebih lagi, itu mungkin memiliki koneksi yang tak terhitung jumlahnya dengan Yunjing.
Zhao Yanqing. Apa yang dia lakukan di sini? Tunggu. King Gui Hongfen. Tetua Shao, mengapa kita tidak membunuh wanita ini dulu? Apakah kau bodoh? Kau hanya tahu bertarung dan membunuh. Tak pakai otak. Apakah kita berhasil atau tidak? Sepenuhnya bergantung padanya. Bu Qingyun sangat peduli padanya. Selama dia masih hidup, Bu Qingyun akan jatuh ke dalam jebakan. Pada saat itu, kita akan bisa membantainya sesuka hati. Tetua Shao memang hebat. Ayo pergi. Hongfen, apakah kau sudah menemukan sesuatu? Tidak Raja Dewa, saya hanya ingin mengatakan, Zhao Yanqing adalah tokoh berpangkat tinggi di 14 Kelvin, sebuah organisasi triad dalam dunia kriminal Hongmen Yunjing. Dia mungkin juga memiliki koneksi dengan personel militer. Dia bukan orang yang mudah dihadapi. Baiklah, aku mengerti. King Gui, berhati-hatilah. The film was translated and narrated by M Media. Tunggu. Mereka akhirnya datang. UR. Jangan mendekat. UR. Raja Dewa ini semua salah Hongfen karena tidak kompeten. Tidak perlu. Raja Dewa, Aku tahu tempat ini. Karena mereka berani memancing kita ke sini. Tempat ini pasti memiliki jebakan. Dikatakan bahwa di dalam sini tersembunyi banyak senjata dari masa itu yang tidak sempat mereka bawa pergi. Jika kita mengejar mereka dengan gegabah, kita pasti akan jatuh ke dalam kesulitan. Raja Dewa benar. Dan Hongmen selalu dikenal karena metode lisik. Mungkin bajingan tua bermarga Shao itu telah menyiapkan jebakan untuk kita di depan. King Gui, mari kita diskusikan ini secara menyeluruh. Target mereka adalah aku. Selama aku tidak mati, mereka pasti akan muncul lagi. UR. Maafkan aku. Aku menyakitimu. Maafkan aku. Akulah yang melibatkanmu. Hal bodoh apa yang kau katakan? Kau tidak melibatkanku. Sebaliknya, aku yang melibatkanmu. Itu tidak benar. Itu karena ibuku dan nenekku terlalu serakah akan uang. Mereka selalu ingin aku menukar diriku demi
Kepentingan 4 keluarga besar Ningcheng. Kamu juga terlibat konflik dengan mereka. Karena aku, Yuer, jika aku memberitahumu bahwa aku memang adalah Raja Dewa Penekan Surga, apakah kau akan mempercayaiku? aku mempercayaimu. Aku hanya percaya. Kamu bukan orang biasa. Justru karena aku adalah Raja Dewa Penekan Surga. Itulah sebabnya begitu banyak orang selalu ingin membunuhku. Dan kau sebagai istriku juga akan menghadapi lebih banyak bahaya di masa depan. Dan bahkan mungkin akan ditinggalkan sendirian. Apakah kau akan takut? Aku tidak takut. Selama kita bertiga, sebagai sebuah keluarga bisa bersama. Aku tidak takut pada apapun. Yun A. Aku menyelamatkanmu. 5 tahun yang lalu bukan? Ya, Catua. Siapa aku? Film was translated Kau tahu betul kan? and narrated by M. Media. Masalah keinginanku untuk melenyapkan Liang Fengyue tidak melalui persetujuannya. Tapi ini adalah seorang wanita yang akan menghancurkan usaha besar kita. Bukan. Kemarilah. Datanglah ke sini. Yun A. Kau sebagai petugas medis dunia baru. Sebagai tangan kanan terpentingku. Sekarang, dunia baru sedang berada di saat yang paling kritis. Alih-alih berfokus pada peningkatan kemanjuran obat, kau secara diam-diam bertindak melawan orang-orang Bukingyon tanpa izinku. Jika Bukingyon mengumpulkan seluruh kekuatan militer bangsa Huaxu untuk menghadapi kita, apa peluangmu untuk menang? Aku tahu aku salah. Yun A. Aku memberimu waktu 5 tahun. Dunia baru tidak punya waktu 5 tahun untuk kau tunggu. Tahukah kau? Prajurit mutasi yang aku butuhkan harus mampu bertarung 1 lawan 100. Bukan produk gagal yang jika 2 orang digabungkan tetap tidak bisa mengalahkan sampah Bukingyon. Model apa yang kau miliki untuk bersaing dengannya? Tuan Besar Tang, Bahkan, keluarga Tang selama masa paling makmurnya bukanlah lawannya. Apalagi keluarga Tang yang sekarang. Berhentilah menilai dirimu terlalu tinggi. Siapa bilang aku ingin bersaing dengannya? Itu disebut kerjasama. Apakah kau bahkan tahu siapa dia? Apakah kau tahu apa dirimu di matanya? Kakek. Apa yang sedang kalian berdua bicarakan? Benarkah di matamu? Aku tidak akan pernah membahas masalah serius? Apakah aku hanya boleh menjadi orang di bawah perlindunganmu itu, Tuan Muda Keluarga Tang? Aku hanya tidak bisa mengerti. Kau sudah dalam kondisi seperti ini. Mengapa kau tidak mau mendelegasikan kekuasaan? Baiklah. Kau sudah dewasa sekarang. Sayapmu sudah mengeras. Kakek, ada apa? Dokter, Yuer. Kedua taman kanak-kanak ini, mana yang lebih kau sukai? aku rasa meskipun yang pertama lebih dekat. Dan guru penerima tamunya sangat antusias ketika kami masuk ke dalam tadi. Mereka tidak menangani keamanan dengan baik. Mereka hanya melakukan pendaftaran sederhana. Jika seseorang dengan niat tersembunyi ingin melakukan sesuatu pada anak itu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Sebenarnya, berada sedikit lebih jauh. Tidak masalah. Berkendara ke sana tidak terlalu merepotkan. Kalau begitu mulai sekarang, aku akan bertanggung jawab, menjemput dan mengantar Sisi. Baik, Raja Dewa, aku mohon padamu, tolong selamatkan kakekku. Gadis kecil, silakan bangun dan bicaralah. Aku tidak akan bangun. Jika Raja Dewa tidak setuju, aku tidak akan bangun. Jika itu tidak terlalu merepotkan, mengapa Anda tidak membantunya memeriksanya? Seorang putri dari keluarga kecil yang dijual ke sana kemari. Putri dari keluarga sederhana. Apa bagusnya dia? Di mana kekuranganku dibandingkan dia? Kakek sudah jatuh sakit. Aku sebenarnya masih memikirkan hal-hal ini. Aku benar-benar tidak berbakti. Memiliki istri yang terlalu baik. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak berani menjaminnya.
Tapi karena istriku sudah berbicara, aku bisa pergi dan membantumu memeriksa kakekmu. Raja Dewa, selama Anda bersedia, Anda pasti bisa menyelamatkan kakekku. Apakah ini masih Tang Buyi yang sama yang pernah mendominasi dunia? Kau harus tetap hidup. Lagi pula dulu, semua orang yang mencapai hal-hal besar bersama sudah mati. Jika kau pun tiada, siapa lagi yang bisa menyaksikan dunia baru yang sedang kuciptakan? Mulai sekarang, Pau dan aku akan menempuh jalan masing-masing. Jembatan ke jembatan, jalan ke jalan. Meskipun sebelumnya Pau menyelamatkan nyawaku. Namun 5 tahun yang lalu, aku menentang kecaman dunia untuk membantumu meracuni keluargamu. Itu seharusnya sudah cukup untuk membalas budimu, bukan? Kenapa? Kenapa ini terjadi? Bagaimana mungkin? Kenapa bisa seperti ini? Keluarga Raja Dewa ternyata dibunuh oleh kakekku. Aku apa yang harus kulakukan? Tang Buye, kau dianggap sebagai pahlawan di generasimu. Sekarang Bu Qingyun telah membantai seluruh keluarga Tangmu. Tidakkah kau ingin membalas dendam? Sebagai pendeta agung dunia baru, aku bisa membantumu. Mengingat saat itu, aku memusnahkan seluruh keluargamu, menyebabkan 65 anggota tak bersalah dari keluargamu tewas secara tragis. Sekarang, bahkan jika keturunan keluargamu menyapu bersih keluarga Tangku, itu hanyalah pembalasan. Menarik. Sosok yang dulu kejam dan jahat itu, Tang Buye, ternyata tahu bahwa pembalasan tidak bisa dihindari sekarang. Konyol. Hidup di dunia ini selama puluhan tahun. Aku menasihatimu untuk mengurangi tindakan yang melanggar hukum langit dan nalar, dan melukai orang yang tidak bersalah, agar dapat mengumpulkan kebajikan bagi keturunanmu. Kau. Raja Dewa. Raja Dewa, bawahanmu tidak tahu bahwa kakek telah melakukan hal semacam itu, keji dan tak termaafkan. Tindakan terhadap keluarga Bu. Bawahanmu tidak memohon agar Anda memaafkan kakek. Bawahanmu bersedia bersumpah setia kepada Raja Dewa sampai The mati film was untuk menebus translated dosa-dosa keluarga and Tang. narrated by M Media. Apakah ini masih Tang Buyi yang sama, yang pernah mendominasi dunia? Kau harus tetap hidup. Lagi pula dulu, semua orang yang mencapai hal-hal besar bersama sudah mati. Jika kau pun tiada, siapa lagi yang bisa menyaksikan dunia baru yang sedang kuciptakan? Xiao Qingyun, kau harus belajar dengan giat. Mulai sekarang, kau dan aku, guru dan murid, akan menyatukan kekuatan untuk membangun sebuah dunia di mana rakyatnya makmur dan masyarakatnya bersatu. Tak ada yang mengambil barang hilang. Negara tanpa sengketa hukum. Orang ini, baik suara maupun fisiknya, benar-benar terlalu mirip dengan milik guru. Tapi 3 tahun lalu, aku jelas-jelas memegang guru dengan tanganku sendiri. Untuk pemakaman, dia memang benar-benar tidak bernyawa. Bodhisattva wanita. Anda benar-benar bodhisattva wanita saya. Bodhisattva wanita, adapun saya merasakan hal itu sekarang. Saya benar-benar merasakan perasaan yang sudah lama hilang itu. Terima kasih, Bodhisattva wanita. Di kehidupan saya selanjutnya, saya pasti akan bekerja keras bagaikan kuda dan sapi untuk Anda. Anda bisa membuat saya melakukan apapun. Anda bahkan bisa mengambil nyawa saya. Ingat apa yang Anda katakan? Saat aku perlu menggunakanmu, aku akan mengirimimu pesan. Saya, Du Himing, sekali lagi dapat memulihkan kekuatan agung saya. Melaksanakan pengerahan pertahanan perbatasan saat Yunjing sudah melakukan penyesuaian yang sesuai. Aku tidak punya pilihan selain mencurigai. Seorang pengkhianat telah muncul di antara kita. Raja Dewa, ada sesuatu yang tidak tahu apakah harus saya katakan. Katakan saja tanpa ragu. Bawahan Anda curiga. Komandan Tang, dia? Kenapa kau mencurigai hal ini? Bawahan Anda pernah mendengar
Dia mengeluh Raja Dewa tak menyelamatkan kakeknya. Cukup. Kalian berdua boleh pergi dulu. Aku butuh waktu tenang. Ya, Raja Dewa. Mengapa Anda mencurigai Hong Fen? Bagaimana mungkin Hong Fen mengkhianati pasukanku? Mengkhianati Ola Taichu? Dia menganggap jenderal besar dengan rasa hormat yang sama seperti ayahnya sendiri. Terlebih lagi, Ola Taichu adalah karya seumur hidup jenderal besar. Ini bukan kecurigaan. Ini adalah kepastian. Raja Dewa. The film was Saat aku translated menyebutkan and siapa narrated by pengkhianatnya. M Media. Hong Fen mendorong Komandan Tang keluar terlalu cepat. Mungkin memang Komandan Tang yang mengeluh di belakang kita. Itulah sebabnya Hong Fen mencurigainya. Aku lebih bersedia untuk percaya bahwa guruku masih hidup. Inilah alasan mendasar yang sebenarnya dia mengkhianati Aula Taichu. dalam seminggu terakhir, kalian semua hanya berhasil melakukan sedikit ini. Berapa lama kalian berencana untuk menunggu? Sampai pasukan musuh berada di gerbang kota. Jiang Hang, sudah berapa tahun kamu mengikutiku? Ekspresi wajahmu sekarang ini, apakah terlihat bagus, bertingkah seperti wanita? Petugas medis. Potensi tubuh manusia itu terbatas. Menstimulasi neuron dalam tubuh manusia memang dapat memungkinkan potensi tubuh manusia untuk ditingkatkan. Sama seperti beberapa negara memberikan obat peningkat performa kepada atlet. Prinsipnya sama. Dalam jangka pendek, itu dapat meningkatkan kemampuan fisik mereka. Namun sekarang, menilai dari uji klinis atau pengamatan pada tikus kecil, kita mungkin telah mencapai jalan buntu. Efek yang diinginkan Pendeta Agung tidak dapat dicapai dalam jangka pendek. Sampah? Kalian semua adalah sampah. 3 hari. Kita hanya punya waktu 3 hari. Baiklah, kita harus melakukan yang terbaik. Kamu pergi dan sibuklah dulu. Baiklah. Tunggu. Aku akan pergi bersamamu. Kamu beritahu keluarga. Ya. Ayah, turunkan aku ya. Apakah Papa akan datang untuk menjemputku dari sekolah setiap hari? Tentu saja. Ayah tidak hanya akan datang menjemput Sisi dari sekolah. Besok, ayah juga akan mengantar Sisi ke sekolah. Baiklah, Baiklah, Papa adalah yang terbaik. Papa di seluruh dunia. Mama, apakah Mama akan mengantarku ke sekolah bersama Papa besok? Ya, besok, Mama dan Papa akan mengantar Sisi ke sekolah bersama-sama. Baiklah. Baiklah. Bu Qingyun, aku pernah berpikir bahwa kamulah orang yang bisa bertarung di sisiku dan menikmati hidup bersama. Namun, kau akhirnya menjadi seperti semua pria biasa karena kecantikan terlibat dengan wanita seperti itu. Kau benar-benar telah sangat mengecewakanku. Tapi jangan lupa, begitu seseorang memiliki kelemahan, dia tidak akan pernah bisa lagi menjadi dewa. Bahkan jika kau adalah Raja Dewa yang dipuja oleh semua orang. aku telah berbuat benar bagi negara. Berbuat benar bagi Tuhan. Tapi pada akhirnya, aku telah mengecewakan istri dan putriku. Yuer. Aku minta maaf. Ada apa? Apakah kau merindukanku? Kira-kira kapan kamu akan kembali? Aku hampir sampai di rumah. Makanan lezat apa yang kita makan hari ini? Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Putrimu bersikeras menunggumu untuk makan bersama. Dia terus bertanya, kapan papa pulang? Baiklah, aku akan segera pulang. Raja Dewa. Saya dengar Anda dan Sang Pelindung sudah seperti saudara. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana dia mati. Raja Dewa, cepatlah pergi. Jika tebakanku benar, target kalian pasti aku. Seperti yang diharapkan dari Raja Dewa. Cukup cerdik, bukan? Lepaskan dia. Apapun masalah yang kau miliki, arahkan saja padaku. Raja Dewa, aku tidak layak membuatmu mempertaruhkan nyawa. Dalam kehidupan ini, dapat bertarung di sisiku adalah kebahagiaan terbesar Hong Fen. Hari ini, akhirnya bisa mengabdi sebagai
garda depanmu dalam pertempuran. Hong Fen sudah merasa sangat puas. Hong Fen, Berhenti mempertunjukkan drama yang memuakan ini di depan saya. Begitukah? Hanya karena kau adalah seorang Kasim dan tidak akan pernah bisa bermesraan dengan wanita. Dalam kehidupan ini, kau menjadi cemburu? Enyahlah. Raja Dewa, apakah kau baik-baik saja? Nyonya Bodhisattva. Mengapa ramuan kali ini berbeda dari yang terakhir? ini baru saja dikembangkan oleh dunia baru. Tidak hanya dapat The film merangsang was translated regenerasi and bagian-bagian narrated tertentu, by M Media. tetapi juga dapat merangsang vitalitas neuron di seluruh tubuh. Seperti yang diharapkan dari sesuatu dari dunia baru. Dewi Bodhisattva, silakan berbicara. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Aku ingin memberitahumu apa yang harus dilakukan, tetapi sayangnya, kau tidak bisa melakukannya. Nyonya Bodhisattva, bagaimana Anda bisa menghina saya seperti ini? Aku hanya ingin membunuh Bu Qingyun. Sayangnya, tingkat kultivasinya terlalu tinggi. Aku sama sekali bukan tandingannya. Anda juga punya dendam terhadapnya? Dia meninggalkanku setelah merayuku. Aku menggugurkan anaknya 2 kali. Sekarang dia bersama wanita dari keluarga Liang. Wanita jahat itu menunjukkan kasih sayang yang besar. Apakah menurutmu aku membencinya? Tingkat kultivasi Bu Qingyun memang sangat tinggi. Namun dia juga manusia biasa. Jika kita berdua bekerja sama, kita mungkin bisa mengalahkannya. Kau melakukan ini, dan kemudian Cemerlang. Benar-benar cemerlang. Kamu tidak apa-apa. Kalau tidak apa-apa itu bagus. Kalau tidak apa-apa itu bagus. Senson, Qingyun, aku menyukaimu. Aku sangat, sangat menyukaimu. Panglima Perang Tan, tolong jangan bicara dulu. Ambulans akan segera tiba. Simpan tenagamu. Qingyun, biarkan aku selesai bicara. Kita bertemu saat kita masih anak-anak. Saat itu, kakekmu datang ke keluarga Tang untuk mengobati penyakit kakekku. Kita bersenang-senang bermain bersama. Kakek bahkan berkata, dia ingin mengatur pertunangan masa kecil untuk kita, meskipun aku masih muda saat itu. Tapi jika kamu menjadi calon suamiku, aku akan bersedia. The Senson, film was jangan bicara dulu. translated and narrated by Tenang M lagi Media. tanda-tanya. Qingyun, aku selalu berpikir. Selama aku berada di sisimu, kamu akhirnya akan melihatku dan menemukan kualitas baikku. Aku bisa menunggumu selamanya. Tapi sejak aku mengetahui bahwa kakek adalah pembunuh dalam tragedi keluarga Bu, aku tahu kita tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Qingyun, bolehkah aku meminta satu hal padamu? Katakan padaku. Aku tahu Anda tidak akan mengampuni kakek. Tapi kakak laki-lakiku tidak ikut serta. Bisakah Anda mengampuninya? Sisakan seseorang yang bisa menyapu makamku. Baiklah. Aku berjanji padamu. Aku berjanji padamu. Kamu bisa tinggal bersamaku. Benar-benar luar biasa. Senson. 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 Meskipun Hamfer dan saya, kultivasi kami jauh lebih rendah daripada milik Anda.
Itu masih jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Mengapa Anda memiliki kecurigaan seperti itu? Mungkinkah dibandingkan dengan prajurit mutan dari waktu lalu? Obat dari dunia baru telah ditingkatkan lagi? Lebih dari itu. Mengapa kau tidak membuat tebakan yang lebih berani? Mungkinkah Hong Fen benar-benar mengkhianati Aula Taichu dan mengkhianati Anda? 90% kemungkinannya. Raja Dewa, mengapa Anda memiliki kecurigaan seperti itu? Jika dia tidak melakukan apa-apa, aku hanya akan mencurigainya. Tetapi dia bersikeras untuk berlagak pintar. Berpura-pura membiarkan orang-orang dari dunia baru menculiknya. Meskipun orang dari dunia baru itu telah meminum obatnya. Memberinya kekuatan. Bagaimana mungkin dia begitu mudah dikendalikan? Di balik ini, pasti ada agenda tersembunyi lainnya. Lalu, Raja Dewa, apa rencana Anda? Jika dia hanya mengkhianatiku, itu masih bisa diterima. Tetapi jika dia mengkhianati Aula Taichu, atau bahkan bangsa Huaxu, aku mengesampingkan masa lalu dan melenyapkan pengkhianat demi negara. Bawahan Anda akan segera menanganinya. Tidak. Jangan peringatkan musuh dulu. Kali ini, aku ingin memancing keluar orang. Di belakangnya. Tuaca, mengapa Anda datang sendiri? Mengapa kau begitu gegabah dalam tindakanmu? Jika Bu Qingyun menemukan The kita, film was bukankah semua translated upaya kita and akan sia-sia? narrated by Tuaca, M Media. aku hanya... Cukup. Kau tahu aku tidak ingin mendengar alasan dan dalih. Jika Bu Qingyun mulai mencurigaimu, kau harus segera mundur. Aku akan mengirim orang untuk menjemputmu. Ya, Tuaca. Raja Dewa, apakah ada kabar baik? Hong Fen dan aku terakhir kali bertemu dengan orang itu yang telah mengonsumsi obat dunia baru dibandingkan sebelumnya. Sepertinya mereka sudah memperbaiki formulanya. Seberapa besar potensi yang dibangkitkannya? Dan seberapa besar kekuatan ofensif yang akan ditimbulkannya pada pasukan kita? Obat semacam ini, jika digunakan pada orang biasa, pasti cukup mencengangkan. Namun, mengingat Aula Taichu, nilai tempur rata-rata, hanya bisa dikatakan bahwa itu belum cukup mengesankan. Raja Dewa, Memang benar seperti yang dikatakan Hong Fen. King Gui, keluarkan perintah. Cabut status siaga tingkat 1. Pertahankan status siaga tingkat 2 saja. ya. Jika suatu hari aku mengikuti ambisi yang setinggi awan, aku menertawakan Huang Chao bukan pria sejati. Bu Qingyun. Kau sangat mengecewakanku. Tapi itu juga tidak apa-apa. Itu menyelamatkan rakyat dari penderitaan yang tak terhitung. Masuklah. Bawahanmu tidak kompeten. Tolong hukum aku, Catua. Apa yang kau katakan? Bawahanmu tidak kompeten. Efikasi obat dunia baru generasi ke-8 masih belum bisa memenuhi persyaratan Anda. Efek dari generasi ke-7 dan ke-8. Seberapa banyak peningkatannya? Setelah uji coba pada manusia, seorang prajurit biasa, setelah meminum obat generasi ke-7, bisa terus-menerus membunuh 38 orang. Sebelum akhirnya kelelahan. Waktu yang dibutuhkan adalah 27 menit. Sementara seorang prajurit biasa, setelah meminum obat generasi ke-8, bisa terus-menerus membunuh 72 orang sendirian. Sebelum akhirnya kelelahan. Waktu yang dibutuhkan adalah 25 menit. Katakan padaku. Melapor Tuaca. Di bawah bimbingan petugas medis. Peningkatan terbesar Gen 8 dibanding Gen 7. Peningkatan terbesar bukanlah tingkat penonaktifannya, melainkan waktu aktivasinya. Generasi ke-8 memungkinkan pengguna, saat mereka meminumnya, untuk melepaskan potensi maksimal mereka. Dibandingkan dengan generasi ke-7, hanya 7 detik yang ditambahkan. Tapi 7 detik ini, bagi seorang prajurit, cukup untuk serangan mematikan dulu. Sangat bagus. Yun Er, berdirilah. Kau juga berdirilah. Ya. Kalian semua telah bekerja keras. Kembalilah dan mandilah. Dan beristirahatlah sejenak. Raja Dewa, saya bergabung dengan dunia baru belum lama ini. Saat ini, saya tidak dapat mengakses dokumen-dokumen inti.
Tapi saya akan mencoba yang The terbaik. film was translated and narrated by M Kontak yang Media. aku atur untukmu. Jika bahaya muncul, utamakan keselamatanmu terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatian Anda, Raja Dewa. Bawahan Anda pasti akan melakukan segala kemungkinan demi Raja Dewa dan melayani Aula Taichu. Berhati-hatilah dengan keselamatanmu sendiri. Ya, Apa pendapatmu? Aku khawatir orang yang diandalkan Hong Fan di dunia baru memegang posisi tinggi. Laporan eksperimen ini, meskipun tingkat kerahasiaannya ditangani dengan tepat, staf biasa sama sekali tidak mungkin bisa mendapatkannya, kecuali jika mereka adalah anggota berpangkat tinggi, dan secara khusus, anggota yang sangat berpangkat tinggi, atau bahkan anggota inti. Apa yang kau katakan benar. Mengingat tingkat kultivasi Hong Fan, statusnya di bangsa Waksu, kesetiaannya kepada guru, dan kesetiaannya kepada Aula Taichu, seberapa besar godaan yang dibutuhkan untuk membuatnya berbalik melawan kita? Raja Dewa, apakah Anda menyiratkan bahwa Dunia baru telah melanggar hukum perkembangan biologis dan mengembangkan obat yang memungkinkan orang untuk memaksimalkan potensi tubuh manusia dalam waktu singkat? Lalu, apakah mungkin bahwa mereka telah mengembangkan obat yang menyebabkan seseorang kehilangan tanda-tanda vital dalam waktu singkat? apakah Anda menyiratkan bahwa Jenderal Besar benar-benar masih hidup? Kita baru tidak bertemu selama beberapa hari. Bagaimana kakak bisa menjadi begitu kuil? Apakah karena dia memperlakukannya dengan buruk? ada apa? Baru sekarang menyadari. Apakah kakak perempuanmu juga seorang wanita cantik? Ya. Kakakku adalah wanita tercantik di dunia ini. Hanya tahu cara bersilat lidah. King Yun. Aku telah mengembangkan dunia baru generasi ke-8. Tahukah kamu? Bahkan orang biasa, setelah meminum obat ini, akan seketika menjadi seperti Kyongki. Pendeta Agung memberitahu penguasa negara Yunjing alasan mengapa mereka bisa mengumpulkan tentara. Ternyata ada di sini. Kakak, tidakkah kakak tahu? Kakak akan menyebabkan orang-orang di dunia menderita bencana yang begitu besar. Kakak, obat ini yang melanggar keharmonisan langit akan membawa malapetaka bagi dunia manusia untuk mengulangi tragedi kanibalisme. Tidakkah kakak tahu? Aku tahu segalanya. Tapi King Yun, kamu harus percaya pada kakakmu. Kakakmu juga tidak punya pilihan. King Yun, apakah menurutmu kakakmu tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat, tidak memiliki kebenaran di hatinya? Mempermalukan seluruh keluarga Bu yang setia dan heroik. Ya, Bagus. Aku akan memberimu satu kali terakhir kesempatan untuk memilih. Jika kita bertemu di medan perang mulai sekarang, kita akan menjadi lawan. The film was Entah kita hidup translated atau mati. and narrated by M Media. Bergantung pada kemampuan dan keberuntungan masing-masing. Mulai sekarang, jika bertemu di medan perang, hidup mati. Tergantung kemampuan dan keberuntungan masing-masing. mengapa sebenarnya kakak mengalami perubahan temperamen yang begitu drastis? Apapun yang terjadi, kali ini, aku harus melindungi keluargaku. Sangat bagus. Sangat bagus. Benar-benar layak menjadi murid yang kulatih. Mengambil bidak caturku. Dan memasukkannya kembali ke papan caturku. Sangat bagus. Sangat bagus. Hong Fan, kau telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Bagaimana kau masih bisa sebodoh itu? Kau dimanfaatkan oleh Bu King Yun. Namun kau masih merasa puas dengan dirimu sendiri. Catua, bawahanmu ini tahu kesalahannya. Bawahanmu ini benar-benar setia kepadamu. Terlebih lagi, hal terpenting sekarang adalah meninggalkan tempat ini dan menjaga kekuatan dunia baru.
Bersiaplah. Berangkatlah sekarang. Aku akan mengirimkan alamatnya kepadamu. Bawahanmu memberi hormat kepada Raja Dewa. Perintahkan 12 penjaga untuk bersiap berangkat kapan saja. Melihat perintah ini seperti melihat raja sendiri. Jika ada yang tidak patuh, eksekusi mereka tanpa ampun. Ya, Tunggu sebentar. Segera kirim seseorang untuk mengawasi kakakku. ya. Melapor kepada Raja Dewa, ada aktivitas yang tidak biasa di dunia baru. Barehanded Liu Sisa. Pendeta Agung akan berangkat ke Yunjin saat fajar. Bersiaplah. Kita berangkat saat fajar. Ya, tempat terkutuk macam apa ini? Sejak kecil, aku mengikuti kakekku. Mengumpulkan tanaman obat di sini. Di sini, aku bisa menjamin keselamatanmu. Baiklah. Tunjukkan jalannya. Guru, The film was translated and narrated by lepaskan M Media. topengnya. Aku tahu itu kamu. Shio Qingyun. Kau benar-benar tidak mengecewakanku. Kau benar-benar jenderal besar. Guru. Mengapa? Mengapa? Kau, sebagai Raja Dewa Penekan Surga, benar-benar berdiri hanya di bawah satu orang, dan di atas 10.000 orang. Jika kau mengambil satu langkah lagi, kau bisa mendirikan warisan kekaisaran yang abadi, dan dihormati selama 100 generasi. Apakah kau tidak pernah mempertimbangkan hal ini? Tidak. Tidakkah kau tahu bahwa Tuan yang kau setiai hanyalah seorang penguasa yang biasa-biasa saja? Dia nyaris tidak mampu mempertahankan status quo. Dalam hal memperluas wilayah, dia tidak berguna. Jenderal besar kau. Guru. Ini adalah terakhir kalinya. Aku akan memanggilmu seperti itu. Aku bergabung dengan tentara. Karena aku telah mengagumimu sejak kecil. Dan mengagumi semua pahlawan setia. Yang mengabdikan diri mereka untuk negara. Dan yang tubuhnya dibungkus kulit kuda. Sungguh seorang Raja Dewa Penekan Surga. Sungguh pengabdian yang luar biasa kepada negara. Aku selalu punya satu pertanyaan. Karena Anda memusnahkan seluruh keluargaku saat itu. Mengapa Anda akhirnya menyelamatkanku? Maman, mengapa aku menyelamatkanmu? Lihatlah dirimu sekarang. Kau memaksaku ke dalam situasi tanpa jalan mundur di depan. Dan tentara yang mengejar di belakang. Karena tanpa dirimu, itu akan terasa sangat kesepian. Aku bergabung dengan tentara. Pada usia 17 tahun, aku tidak pernah menderita kekalahan dalam hidupku. Kau adalah bakat yang menjanjikan. Jadi, aku ingin melihat, apakah murid yang kulatih sendiri bisa mengalahkanku. Hari ini adalah pertempuran antara guru dan murid. Tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk ikut campur. Hongfan, dulu jenderal besar, membawa kita kembali dari panti asuhan dan membawa kita ke dalam tentara. Kita saling mendukung selama 20 tahun. Aku akan membiarkanmu melakukan 3 jurus. Anggaplah ini sebagai penyelesaian ikatan kita sebagai saudara. Bu Qingyun. Aku tidak mencintai orang yang salah. Kau masih tetap Raja Dewa Penekan Surga, yang The film perhitungannya was tak pernah meleset. translated and Dikalahkan narrated olehmu. by M Media. Aku tidak menyesal meski harus mati. Hongfan, saat masalah Raja Dewa selesai, aku akan membawamu pulang. Duan Bugui. Qingyun, aku melarangnya. Bu Gui, maukah kau menikah denganku? Lihatlah waktunya. Kau menanyakan pertanyaan ini sekarang? Qingyun, tahukah kau mengapa
Aku tidak membiarkanmu menyerang. Karena terlepas dari apakah Bugui adalah jenderal besar atau pendeta agung, kau tidak bisa menyangkal bahwa kau adalah muridnya. Guru sehari adalah ayah seumur hidup. Aku tidak bisa membiarkanmu menanggung beban kehinaan membunuh ayah. Itu adalah kau, Itu adalah aku. si penjahat, yang meracuniku. Dalam kehidupan ini, kesalahan terbesar yang pernah kubuat adalah jatuh cinta padamu. Kamu sudah tahu ya? Ya, aku tahu. Aku tahu bahwa agar kau bisa menggunakan keahlian medisku untuk tujuanmu sendiri, kau membantai 65 anggota keluarga Buku. Aku tahu kau merencanakan pemberontakan, merebut takhta, dan berkolusi dengan asing. Kau menyebabkan olah Taichu 37.416 pahlawan setia berdarah di medan perang. Mengapa aku tidak bisa membunuhmu? Aku tidak pernah membayangkan bahwa setelah semua siasat dan perhitunganku, aku pada akhirnya akan mati di tangan seorang wanita. Kegagalanku adalah kehendak langit. Bunuh aku atau siksa aku, lakukan sesukamu. Dun Bugui. Aku benar-benar, sungguh-sungguh pernah mencintaimu. Meskipun aku tahu, kau tidak begitu mencintaiku. Aku masih bersedia menanggung kehinaan seluruh dunia demi dirimu. Namun di hadapan permusuhan bangsa dan kebencian keluarga, aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Kakak. Kakak. Mama, mengapa kita harus membungkuk kepada mereka? The film was translated and narrated Karena by mereka M adalah Media. bibi dan paman dari pihak ayah Sisi. Mereka juga orang-orang terdekat ayahmu. Kak. Bagaimana kakak bisa begitu bodoh? Dia tidak sepadan. Dia benar-benar tidak sepadan. King Gyun, cinta tidak memiliki alasan. Mungkin kakak perempuanmu lebih menderita daripada kamu. Jika tidak, dia tidak akan memilih cara ini untuk bersama Tuan Duan. Jika bukan karena keinginan terakhir kakakku, aku benar-benar tidak akan mengambil mayatnya untuk dikuburkan. Kamu juga mengatakan, ini adalah wasiat terakhir kakakmu. Kamu harus menghormatinya. Terlebih lagi, sekarang Tuan Duan sudah menjadi menantu yang tinggal di keluarga Bu. Dia adalah anggota keluarga Bu. Aku tahu aku hanya Cukup, anggap saja ini melakukan sesuatu yang membahagiakan untuk kakakmu. Baiklah, UR. Terima kasih. Kak. Apakah kakak melihatnya? UR dan aku, Sisi, akan selalu bahagia dan hidup bersama dengan gembira. Aku harap kakak juga sama di sana.